Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Dibanding rasanipun para sepuh ini sebagai satu kehormatan, dibanding rasanipun istri jamaah atau dua pertingkat beliau, lalu kemudian kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada pertemuan ini Allah masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Setelah bersyukur kepada Allah, yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita dalam terbaik manusia sepanjang zaman. Ada yang ketiga, mohon maaf saya sering absen, jadi kira-kiranya ini jelek-jelek, kadang hadir, kadang tidak. Banyak hadir ini kok ini tidak. Baik. Dan terima kasih kepada yang sudah menggantikan Ustaz Reza. Baik. Ada yang masih ingat di kesempatan yang lalu topik terakhir yang kita bahas? Lupa. Baik. Kenapa? Sujud tilawah sudah, sujud syukur sudah, sujud sahwi sudah. Sekarang kita lanjutkan bab yang terkait dengan letak imam dan makmum. Sudah belum? Sudah. Apa? Imam Suri. Sama Ustaz Reza. Nanti tidak. Kok gitu. Baik. Kemudian kita lanjutkan pada bab berikutnya. Babnya banyak ini. Atau ini aja bab yang terkait dengan kematian. Sholatnya kita pending lagi, nanti kita lanjutkan kapan lagi. Kita bahas bab kematian, mengurusi jenazah. Sudah pernah belum? Belum. Tapi nanti kalau mau praktek jangan sama saya tidak punya olahraganya. Olahraganya di orang. Nanti pas sholat begitu jenggelet ke akhir. Baik. Kita baca sekarang bab yang terkait dengan mengurusi orang yang meninggal. Dan sebenarnya ini topik yang idealnya kita semua bisa melakukan, karena sebenarnya tanggung jawab terkait dengan orang yang meninggal itu adalah yang pertama dan utama keluarganya sendiri. Baik, kita akan baca fi ahkamil janaiz, hukum terkait dengan jenazah. Yang pertama adalah wujudus sabri, wajib sabar. Yang bagi muslim idza nazala bihi, apabila ada musibah
selayaknya seorang muslim fala yatasaqat, ojo misu. Jadi tidak misu, tidak menampakkan kesedihan, sebab Allah perintahkan kepada kita untuk sabar. Jadi kalau ada keluarga kita yang meninggal, maka pertama yang dianjurkan bagi seorang muslim tidak tasafut, tidak misu, lisannya dijaga. Karena yang menjadikan tangisan itu tidak boleh karena lisannya misu. Kalau sebatas nangis karena ditinggal itu normal. Seorang suami ditinggal istrinya merebes mili itu normal. Justru tidak normal kalau malah senyum-senyum, malah apa istilahnya, cingkrak-cingkrak. Demikian pula normal ketika anaknya meninggal kemudian berbilang merebes mili, itu normal. Sehingga menangis pada saat ada orang yang meninggal dunia itu tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah misuh atau meratap. Jadi selama tidak misuh, tidak meratap, maka nangis itu hal yang wajar. Biasanya kalau orang nangis dibarengi misuh, meratap atau tidak? Contoh ratapannya, aku mau sopo, karena suaminya meninggal. Atau kata-kata yang lain, wingi iki sing bareng karo aku saiki ana orang pamit dari boleh. Ini contoh bentuk ratap. Kalau yang meninggal anak-anak, orang tua akan meratap dengan mengatakan, alhamdulillah dari rumah dia aku sing wis tuwa. Ada lagi ucapan lain yang pernah dengar? Itu sebatas ucapan yang pernah saya dengar. Maka itu termasuk bentuk yang dilarang. Kemudian mendekat ke pintu sen, kepalanya dijeblesin. Jadi biasanya gini, tidak dijeblesin beton, tapi yang suaranya keras. Saya tidak tahu, tapi sering seperti itu. Biasanya yang keras-keras. Banting yang ada suaranya. Jadi jarang banting kok gabah itu jarang. Banting piring loh, tahu apa? Piring. Jadi yang ada suaranya. Baik, itu sama dilarang, termasuk bagian dari meratap. Maka hendaknya kita sadar tidak boleh mengucapkan kata-kata yang dilarang. Tapi hal-hal yang sifatnya manusiawi boleh saja. Maka yang diharapkannya ini adalah niyahah, meratap. Tahrimun niyahah wa jawazul buka. Haramnya meratap dan bolehnya menangis. Jadi kalau meratap itu haram, kalau menangis itu boleh. Nah, selama ini kadang masyarakat menganggap dua-duanya tidak boleh. Padahal kalau menangis boleh, yang tidak boleh meratap. Bapak Ibu, di zaman jahiliyah ketika orang meratap sebagaimana dikemukakan oleh Ummu Atiyah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi SAW menjelaskan bahwa orang-orang pada saat itu ketika meratap seperti misalnya merobek baju. Jadi karena meratap, bajunya dirobek, sakunya dirobek. Ini termasuk bentuk meratap. Maka kata Nabi, innal aina tatma'u, sesungguhnya mata itu beriman, wal qalb ahzan, adapun hati itu bersedih. Jadi mata beriman, hati bersedih, itu boleh. Wala naqulu, dan kami tidak mengatakan
illa ma yurdi rabbuna. Kami tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Nabi sudah menegaskan maka terina hati bersedih normal. Dan air mata itu termasuk innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Di antara bentuk rahmat Allah itu kita masih bisa menangis. Sehingga kalau ada yang meninggal sabar. Dan sikap orang ketika ada keluarganya yang meninggal itu ada 4 tingkatan. Masih ingat pernah saya sampaikan di sini. Tingkatan yang paling buruk adalah meratap atau bisuh. Tingkatan yang kedua adalah sabar. Sabar itu ada rasa berat, ada rasa mata berlinang, ada rasa di tenggorokan. Itu rasanya gimana rasanya di tenggorokan kalau ditinggalkan orang yang disayang? Seperti tercekat. Rasanya nyesek, tapi bisa mengendalikan diri, tidak misuh. Ini namanya sabar. Dan ini perintah Quran untuk sabar. Dan insya Allah pahalanya besar. Wa basyirus sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tingkatan yang ketiga, ridho, seolah-olah tidak ada apa-apa. Jadi keluarganya sudah meninggal, ya orang nangis, ya orang sedih, koyo-koyo orang opo. Tingkatan yang terbaik itu syukur. Jadi ada keluarganya yang meninggal, itu bisa syukur. Kira-kira kita masuk yang mana? Ya, meratap, sabar, ridho, atau syukur. Di tempat kita barangkali kalau orangnya ridho atau syukur mungkin malah dianggap tidak normal. Keluarganya meninggal, alhamdulillah. Kira-kira gimana? Dianggap orang normal. Tetapi para salafus saleh dulu ada, semisal Qadhi Fudail bin Iyad itu mengucap syukur ketika putranya meninggal dunia. Dan dalam hadis yang panjang di Riyadhus Shalihin itu juga ada sepasang suami istri yang putranya pergi berjihad. Ketika pulang tinggal nama. Dan suami istri ini malamnya saat itu masih sempat hubungan suami istri. Baik, kira-kira orang normal mungkin tidak? Ya. Baik, itu contoh bagaimana orang-orang menyikapi musibah. Dan memang minimal sabar. Di tempat kita kalau untuk syukur itu masih aneh. Bisa mewang-wayatan. Baik. Jadi itu tingkatan minimal sabar. Kemudian Bapak Ibu pada saat sakit, jadi tadi kalau ditinggal atau ada yang sakit keluarganya hendaknya kita sabar. Yang kedua istihbab tadawi, dianjurkan berobat. Jadi bukan dibiarkan kalau keluarganya sakit. Ojo dinteni sak mati nih, tidak boleh. Tapi berobat. Saya pribadi beberapa kali sering diminta ruqyah itu posisinya sudah kritis, tidak makan, tidak minum. Saya biasanya menyarankan undang perawat minimal diinfus. Untuk apa? Sebagai bentuk tanggung jawab berobat. Jadi bukan dibiarkan. Tapi ada pula yang berpendapat masa kerok ini tidak diinfus barang bergiat cepat. Ya. Tapi intinya berobat itu harapan itu tetap masih ada meskipun sudah kritis. Jadi kalau sudah kritis terus nanti bayu dan malah merepoti. Tapi tetap ikhtiar berobat. Inna Allah, sesungguhnya Allah lam yunzilka illa anzalahu syifa. Sesungguhnya Allah itu tidak menurunkan lam yunzilka
illa anzala syifa, melainkan Allah menurunkan obatnya. Fatadawaw, maka berobatlah. Inna Allah lam yaj'al syifa'ahu fima harrama alaikum, dan jika berobat tidak berobat dengan yang haram. Jadi kalau berobat tidak berobat dengan yang haram. Saya masih ingat dulu ada sate segawon tulisannya jamu. Kalau orang ke situ katanya timbul jamu. Masih ingat dulu ada di sejumlah titik. Ya, sekarang masih ada. Saya tidak tahu loh di mana. Saya tidak tahu. Kalau dulu saya sering lihat di sana. Oke, kalau saya jamu. Jadi benarkah itu boleh untuk jamu? Ya. Kalau yang haram tidak boleh untuk jamu. Ada lagi minuman keras misalnya, untuk diminum katanya timbul jamu dan racun lampu. Boleh atau tidak? Sesuatu yang haram tidak boleh untuk berobat. Inna Allah lam yaj'al syifa'akum fima harrama alaikum. Allah tidak menjadikan obat bagi kalian atas apa yang Allah haramkan untuk kalian. Berikutnya, pada saat sakit itu yajuzu lil muslim al-istirqa. Bolehnya bagi orang muslim minta ruqyah. Jadi boleh bagi seorang muslim minta ruqyah. Tapi prinsip dasar minta ruqyah itu makruh. Jadi kalau bisa yang mintakan orang lain, bukan dirinya yang sedang sakit. Nabi sendiri bersabda, istarqulaha fa inna biha tadra. Mintakan dia ruqyah karena dia kena ain. Jadi sebaiknya yang minta orang lain, bukan dirinya sendiri. Karena minta ruqyah itu perkara yang dimakruhkan. Karena nanti dalam hadis yang panjang disebutkan bahwa di antara orang-orang yang dia ketika masuk surga itu tidak bisa masuk golongan yang terbaik, itu adalah yang minta ruqyah. Golongan yang terbaik dalam agama ini itu masuk surga dengan cara diberi hisab wala adab, tidak diperiksa, tidak disiksa. Jadi orang masuk surga itu macam-macam. Ada yang masuk surga tanpa diperiksa, tanpa disiksa, masuk surga. Ini grup terbaik, VVIP. Tidak diperiksa, tidak disiksa, masuk surga. Jadi amalnya diperiksa, langsung masuk surga. Kelompok yang kedua, diperiksa, tidak disiksa, masuk surga. Kelompok yang ketiga, paket komplit, diperiksa, disiksa, baru masuk surga. Jadi ngerasake diperiksa, ngerasake merokok, ngerasake suaraku. Ini paket komplit. Nah, tentu kita semua mengharapkan grup yang mana? Yang nomor satu, tidak diperiksa, tidak dimasukkan neraka, langsung masuk surga. Nah, salah satu yang menyebabkan tidak bisa masuk grup yang pertama itu adalah minta ruqyah. Jadi kalau minta ruqyah untuk dirinya itu, kalau minta ruqyah untuk orang lain, kalau minta ruqyah untuk dirinya itu salah satu yang menggagalkan masuk grup pertama. Maka Nabi mengatakan ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, itu tidak melakukan 4 perkara. Apa itu? La yatayyabu, la yastarqu, wa la yatawu, wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa tadi? Yang pertama,
supaya masuk grup yang pertama dalam masuk surga, la yatatoyyaru, tidak boleh tatoyur. Kalau orang yang tatoyur tidak bisa masuk kelompok pertama. Apa itu tatoyur? Tatoyur itu percaya dengan gugon Tuhan, percaya dengan guru, percaya dengan cicak, percaya dengan jembatan, perapatan. Nah, ini namanya tatoyur. Kono mano kerja, ngarep kono, ngarep kono kamu. Ini namanya tatoyur. Nek nang guri omah lemuni arep kono malih. Ini namanya tatoyur. Maka orang yang percaya seperti ini gagal masuk kelompok pertama. Nah, kira-kira kita pernah tidak percaya seperti itu? Kalau pernah berarti sudah gagal. Baik. Jadi ketika ketibanan cicak terus berpikir apa-apa keduten tangane mau ada pengeluaran besar ini. Padahal kalau memang sarafnya bermasalah terus keduten. Kenapa ketibanan cicak? Karena cicaknya gojaan kurang kencang. Tapi itulah tatoyur. Ada lagi tatoyur macam-macam. Ketika sakit tidak berani ketika periksa lewat tempat tertentu. Oh, jadi aku muter. Baik, ini termasuk bentuk tatoyur. Ada tidak di tempat kita seperti itu? Harap dibawa ke rumah sakit. Ya boleh tak berikan kamu. Baik. Masih ada sekarang. Saya tahunya zaman gempa dulu. Itu apa namanya? Ada teman yang relawan ambulan. Itu dipeseni. Oh jelihan kepala gitu. Baik. Jadi supir ambulan peseni jelihan kepala. Dan beberapa saat yang lalu saya punya teman sopir ambulan itu juga dipeseni yang sama. Jadi mau dibawa ke rumah sakit, wes gratis, orang bayar, pesennya aneh-aneh. Salah satu pesennya ojo liwati tempat. Apa sopirnya saya tanya lah, jadikan terus muter atau tetap diliwati? Oh, muter marah, bawa diliwati, bilang saja SOP-nya cepat. Wah, mau apa-apa lo gak dicucuk. Baik. Jadi padahal insya Allah mau apa-apa gak bakal dicucuk, gak bisa dituntut di pengadilan. Ternyata orangnya meninggal. Bisa gak keluarganya untuk iki mau pergo makin mau mati dituntut ke pengadilan? Bisa gak? Gak bisa. Ya. Jadi beliau apa sih? Karena SOP-nya adalah cepat. Justru muter-muter malah sulit. Baik, kita lanjutkan. Jadi tidak tatoyur. Yang kedua, la yastarqu, tidak minta di ruqyah. Jadi kalau minta di ruqyah gagal masuk grup, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Pernah minta di ruqyah? Ya, belum ya. Jadi jangan minta. Meskipun saya sendiri sering ruqyah, tapi saya sering menyarankan ojo jalur ruqyah. Saya hampir tiap hari ruqyah, tetapi saya pribadi menyarankan jangan bermudah-mudahan minta ruqyah. Kalau mau minta biarkan orang lain yang memintakan. Baik, yang ketiga, layak tahu, orang yang tidak berupa dengan kain. Insya Allah sudah ada hari ini. Kain itu sundutan besi panas. Jadi biar sarafnya mati tidak merasakan sakit, dijos pakai besi, diukur dan flat. Baik, sudah ada. Nah, itu namanya kain. Yang keempat, bahwa orang yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun, hanya bertawakal kepada Allah. Jadi hanya bertawakal kepada Allah, tidak bertawakal kepada makhluk. Baik,
Apa konsekuensinya tadi? Tidak bisa masuk grup yang pertama. Meskipun sejumlah orang akan pesimis. Ada orang minta ya saya pengen ya, tak kasih tahu ada dampaknya loh. Dia bilang gua kepilih gua mosok kalau grup sing nomor 1 orang mungkin. Jadi wes pesimis orang mungkin bisa kecil jadi kan bisa masuk grup sih mlebu swarga tanpa diperiksa tanpa disiksa. Mungkin jadi ngatur kali kalau gagal orang mungkin tak nanggung mau mlebu kelompok pertama. Kumpulan itu ciri aneh nakal, remaja ini ya juga maksud bisa bergumung-gumung. Belum Islam itu sulit ya. Baik. Jadi kadang ada pula orang yang pesimis. Tapi kalau yang ada di sini optimis, kok senyum? Optimis kan masuk grup yang pertama. Pokoknya begitu nanti dibangkitkan di hari kiamat, orang diperiksa, orang disiksa, lebu suatu. Optimis atau pesimis? Orang masih jawab. Baik. Ya, harapan. Jadi ada harapan. Baik. Nah, seperti saya Sofi Rono Mubarakuri menjelaskan, maksudnya adalah kalau ruqyahnya ruqyah syirik. Kalau ruqyah yang bukan ruqyah syirik tidak apa-apa. Namun demikian, ulama yang lain menyebutkan hadis ini umum, baik ruqyah yang syirik ataupun tidak. Kalau minta di ruqyah itu gagal masuk grup yang pertama. Baik. Jadi silakan kalau ada yang sakit bisa dimintakan ruqyah. Yang sakit jangan minta, yang mintakan orang lain. Labat sabi ruqyah malam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa di ruqyah selama bukan ruqyah yang syirik. Yang tidak boleh adalah ruqyah yang syirik. Kalau ruqyah syar'iyyah boleh. Misalnya yang syirik itu ruqyah dengan menyebut nama-nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama danyang-danyang, nama sing bawa reso dan seterusnya disebut kabeh. Jadi yang tidak boleh. Baik. Yang berikutnya, tahrimut tamaim wal razaim. Ketika orang itu masih sakit, diharamkan pula untuk memberikan tamaim atau tamimah. Tamimah itu jimat-jimat. Jadi pada saat sakit diberi jimat-jimat, itu haram. Kalau tidak jimat-jimat biasanya digantungkan sesuatu. Dan kata Nabi, ini termasuk perkara yang dilarang. Man allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat maka sudah syirik. Ada orang sakit bukannya berobat ke dokter tapi malah dinai sabu gerak. Ada? Jadi dinai sabu gerak. Kalau tidak sabu gerak biasanya no? Peso, peso apa latih? Peso kedul atau latih ditaruh di atasnya. Jadi sabu gerak, peso kedul, latih, apa lagi? Saya tahu yang begini-begini itu karena sering ruqyah pas datang. Begini apa ini? Itu lah balap Ustaz. Betul-betul kan ini. Jadi ngomong-ngomong ambil dari peso kedul kalau posisi rasakan di mulut soalnya. Baik. Kadang dinai sapu gerak. Sapu caklet lalat macam ini. Nah, lalat dulu. Yang belakang kasih sapu. Kadang ditempeli tulisan yang dibalik-balik, itu juga tidak perlu. Ada lagi yang pernah dijumpai? Ustaz, saya pernah minta obat kepada saudara yang memang sakit, tapi sakitnya kalau tidak salah ya semacam kena jin atau kesurupan, karena di suatu tempat dia sedang berjuang, kemudian pulang dari berjuang dari sebuah tempat itu kungkung tengkorak. Ya.
tidak mau dilintasi oleh keluarganya seharian pun pulang. Seolah-olah seperti gila atau apa. Kemudian suatu ketika kami mencari obat atau tombol kepada seorang yang pintar dan dia itu memang guru ngaji atau kiai. Dan di sana kami itu diberi semacam tanda tangan apa orek-orek di kertasnya, kemudian kertas itu dibuntel, dikalian nanti dikalikan kepada yang menderita atau kena jin atau apa itu. Ternyata setelah orang itu dihentasi dari dipaksa dihentasi kemudian ditalek disapu itu sadar betul oleh guru yang apa itu tombol saking guru ngaji itu pengalaman kami itu bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih. Harus dilihat dulu tulisannya apa. Kalau dibalik-balik maka itu tidak boleh. Itu Syekh Abdul Salam Bali menyebut thariqatul tankis, dengan cara membalik-balik ayat Al-Quran. Kulbu balik, kulbu susah, Yasin balik misalnya. Karena ayat Al-Quran bukan untuk dibalik-balik. Atau juga dilihat di tulisan-tulisannya itu disertakan nama-nama yang tidak dikenal atau tidak, menyebutkan ya Yani, ya Syata, Ikhrisa, Jinrisa, Tarobin, Barhasin, diabsenkan dengan jin. Baik, maka kalau mencantumkan nama-nama yang seperti itu maka tidak boleh. Sehingga meskipun latar belakangnya adalah guru ngaji, tetapi kita patut untuk berhati-hati. Kalau di dalam ruqyah maka pastikan cara-caranya juga syar'i. Kalau sembuh ya sembuh. Karena memang salah satu yang dilarang Nabi itu melakukan praktek nusroh. Nusroh itu adalah menghilangkan jin dengan jin yang lain, atau menolak sihir dengan sihir yang lain. Itu tidak dibolehkan. Dan kadang-kadang juga sugesti. Saya kenal satu guru ngaji menceritakan salah satu kebingungannya. Entah ini benar atau tidak, tapi cerita guru ngaji ini. Satu saat ada orang yang kesurupan, dia dimintai ruqyah. Karena dia tidak bisa ruqyah, dia bilang saya ruqyah jarak jauh. Izin loh. Dia bilang saya ruqyah jarak jauh. Saya boleh tulisan, nanti ini di bawah, murah-murah. Ternyata apa? Dikasih tulisan, bingung harus tulis apa, itu dicarikan dari bungkus Indomie atau bungkus mie instan, entah bungkus apa mereknya saya tidak tahu, tapi mie instan ada tulisan Arabnya, itu diciplak, itu di apa? Kasihkan murah mari. Baik, padahal isinya apa? Nah, tepung tapioka, mie, ya bumbunya di situ. Baik, tapi kalau tulisannya Arab, dan selang beberapa saat memang sembuh. Baik. Jadi kadang-kadang sugesti juga pengaruh. Dan yang pasti orang kesurupan itu macam-macam. Ada tipe kesurupan yang memang bisa sembuh sendiri. Jadi kesurupan itu dalam bab kesurupan itu macam-macam. Ada kesurupan sesaat, ada kesurupan permanen, ada kesurupan jadi ada kesurupan total, ada pula kesurupan sebagian, termasuk ada pula macam-macam jenisnya. Di antara jenis kesurupan itu bisa sadar sendiri, sehingga ketika ada orang kesurupan itu salah satunya biar cepat sembuh nengkewai itu bisa dibiarkan saja, kecuali beberapa tipe yang model kesurupan total itu ya bisa lama, bisa 2 hari, 3 hari, bahkan saya pernah menangani sudah kesurupan 4 hari. Tapi pada umumnya seperti kesurupan-kesurupan itu masih memungkinkan didiamkan saja, nanti akan sembuh, meskipun butuh waktu lumayan agak lama. Baik, jadi intinya kita tidak boleh menggantungkan jimat. Tidak boleh menggantungkan jimat meskipun itu diberikan dari orang yang konon sebagai
guru ngaji. Kalau mau melakukan ruqyah maka bisa dengan bacaan bukan dengan tulisan. Kalau itu bentuknya tulisan Al-Quran, memang ulama berbeda pendapat. Tapi biasanya yang kita jumpai itu mencantumkan huruf-huruf yang dibalik kode-kode yang di situ tidak bisa dibaca, bukan murni Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Intinya kalau ada yang sakit tidak ke jimat-jimat. Ada orang yang satu saat di zaman Nabi itu yang pakai gelang sebagai gelang penangkal. Maka apa kata Nabi? Ingziha, lepaslah dia. Fa innaha la taziduka illa wahna. Jimat itu tidak bisa menambah kepada dirimu kecuali kelemahan. Jadi punya jimat itu malah lemah, bukan kuat. Punya jimat malah lemah, bukan kuat. Jimatnya kering panik. Padahal kalau tidak punya jimat, ya, biasa saja lemah. Tapi punya jimat kering malah panik. Atau ternyata makan sesuatu ada pantangannya tambah panik. Baik. Jadi malah menambah kelemahan. Wa innaka law mitta wa hiya kalaika ma aflahta abadan. Kata Nabi, dan jika engkau meninggal dunia sementara engkau masih pakai jimat, maka engkau tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Jadi kata Nabi, ma'aflahta abadan, kamu tidak akan beruntung untuk selama-lamanya ketika meninggal dunia masih pakai jimat. Maka idealnya kalau mendampingi orang meninggal, jangan dikasih jimat. Bisa dikondisikan pada saat orang meninggal dunia itu, apa kita mengkondisikannya? Kondisikan orang yang meninggal itu atau orang yang sakit parah itu jauhkan dari musik-musik kesukaannya. Jauhkan dari musik-musik kesukaannya, jauhkan dari teman-teman yang biasa bercanda kebablasan. Karena jangan sampai nanti yang diucapkan itu adalah ucapan candaan temannya. Kayak mari cucuk gablek, yo mati. Berarti pada saat meninggal dunia sedang mengiyakan gablek. Mungkin maksud temannya bercanda, tapi ternyata menjadi ucapannya yang terakhir. Jadi untuk saat-saat seperti itu bukan saatnya untuk bercanda. Baik. Atau biasanya misalnya apa? Didengarkan ada orang yang nyetel lagu-lagu. Ternyata lagunya Perawan Ayu Kalimantan. Nah, pas nyetel begitu, pas ucapnya Perawan Ayu Kalimantan terus mati. Berarti ungkapan terakhirnya. Baik. Ada lagi? Irama yang lain yang biasa dihafalkan orang tua. Mending tuku sate timbang tuku wedhus ya. Kuwi maksudnya apa, Pak? Baik. Jadi jangan sampai ucapan terakhirnya. Maka jauhkan dari lagu-lagu atau musik-musik. Jauhkan dari ucapan-ucapan canda yang kebablasan. Teman-temannya yang biasa ngajak canda itu dikasih tahu, lisannya dijaga. Baik. Apa lagi? Dijauhkan pula dari lukisan-lukisan, apalagi patung-patung. Karena orang dalam posisi halu melihat patung atau lukisan itu kadang-kadang seolah-olah seperti bergerak. Ada yang pernah sakit parah melihat gambar seperti bergerak, melihat lukisan seperti bergerak? Baik, itu ketika nanti halu tiba-tiba kemudian bilang ampun-ampunnya sama gambar di situ, misalnya gambar ketek atau gambar gendruwo, kan repot. Baik. Jauhkan pula dari simbol-simbol agama lain. Jadi kalau di situ ada simbol-simbol agama lain, dijauhkan. Misalnya satu keluarganya ada yang beda agama, sampaikan kepada saudara yang beda agama kau pindah dari kamar dia. Kenapa? Karena berpotensi mengingatkan pada Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi jauhkan. Yang repot itu kalau kita misalnya berobat
bulan. Ya. Ya sebenarnya kita sudah dikasih alternatif banyak rumah sakit, kenapa pilihnya ke sana? Baik. Baik. Tinggal minta ganti saras adiat mau ada mana lagi? Ada banyak alternatif. Itu sebenarnya pilihan kita sendiri karena ada banyak alternatif. Kecuali kepleset nang arepane kono. Nah, itu namanya darurat. Nek kepleset nang arep PKU Batu kok ngajake nang kono kan. Ya kalau di depan PKU ya silakan diperiksakan di tempat PKU di PKU Batu, bukan diperiksa di tempat yang lain. Baik. Ini intinya tidak boleh ya menggantungkan simak atau memberikan kata-kata yang lain atau diberikan ritual-ritual aneh. Pas sakit dikasih ritual aneh, ritual pengkoma tidak pakai awon-awon, bawa obor apa itu belara, jadi nyumet belara terus ranggo pokok mukul rumah bus pernah ada nggak? Oh dulu ada. Di mana? Iya. Baik. Kalau saya sebagai orang yang sering ruqyah sudah bertanya apa saja yang sudah dilakukan, saya sudah mendengar sendiri oleh orang yang pernah melakukan. Bahkan mutungnya apa itu yang untuk deplok itu? Ya, bukan. Yang dari batu. Ya, ya, yang dari batu. Nah, betul. Apa namanya? Nah, gandeng itu langsung mukul rumah. Begitu patah langsung mukul rumah. Mukul rumah itu apa? Oh, ya, berikut. Ya. Baik, intinya di sini kita masih awal akan bahas bab yang terkait dengan jenazah. Hanya untuk pengetahuan saja untuk diri kita, sehingga ketika mengurusi jenazah kita sudah tahu. Baik, sementara kita cukupkan sekian, belum sampai ke mayatnya ini, baru sampai ke apa? Kalau orangnya mau meninggal dunia. Jangan sampai nanti orangnya mau meninggal dunia maksud lagi ngandung, maksud lagi campur sari. Kalau dibacakan Al-Quran boleh atau diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran supaya lisannya menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup ya? Tidak ada pertanyaan? Baik, Nasrullah wa Fathul wa basyirul mu'minin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.